Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari komentar teman-teman dan video-video saya yang sebelumnya ya. Itu ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup bagus sih ya untuk dibahas dan saya sekalian jawab di sini karena beberapa pertanyaan juga jawabannya juga mungkin nggak terlalu panjang ya, jadi saya bisa sekalian langsung jawab. Nah, jadi ini ada yang pertama ini mungkin sekitar 1 minggu yang lalu ya. Hari ini tanggal 18 April ya, tahun 2022, hari Senin ya. Saya baru selesai ngelatih juga di sini. Tadi ada video sebelumnya ya mengenai program aerobik. Nah, di sini ada yang bertanya nih, izin buatkan contoh program latihan dari aerobik, speed, dan set race pace, walaupun cuma dasarnya saja. Selanjutnya kita yang desain program ke depan. Nah, itu ada di video bagaimana pembagian porsi latihan untuk long term athlete development dalam 1 minggu ya. Nah, waktu itu saya pernah jelaskan aerobik, speed, dan race pace. Nah, kalau untuk contoh-contoh latihannya sebenarnya saya buat nanti per satu-satu ya. Jadi saya akan buatkan satu video mengenai race pace, satu video mengenai aerobik, satu video mengenai speed ya. Karena lebih details ya, untuk pengerjaan dan penjelasan videonya itu lebih details ya. Jadi kemarin kita sudah upload yang namanya race pace set ya. Jadi bisa dilihat juga contoh-contoh race pace set. Dan juga kita akan coba upload aerobik, tadi pagi baru dibuat videonya. Dan lalu satu lagi speed set ya. Nah, sebenarnya contoh-contoh latihan ini juga kita buatnya tidak usah terlalu ribet ya. Dan kita coba untuk membuat itu sesederhana mungkin supaya anak-anak juga gampang mengertinya ya. Nah, di sini ya, ini di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, lalu habis itu pertanyaan yang kedua itu bagaimana di video yang bagaimana jika porsi latihan melebihi dari program long term athlete development itu ya. Nah, izin tanya untuk KU4 dan KU5 maksimal jarak yang harus ditempuh berapa meter. Nah, untuk KU4 dan KU5 ya, ini di sini ya ada pertanyaannya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk KU4 dan KU5 seperti yang saya pernah jelaskan itu tidak usah terlalu ribet untuk programnya ya. Dan jarak yang ditempuh itu cukup menurut saya ya 1.500 sampai ke 2.400. Nah, KU4 mungkin boleh 3.000 lah ya. Tapi juga nggak terlalu banyak karena juga KU4 paling umur berapa sih? KU4 paling kan sekitar 9 tahun, 10 tahun ya. Dan kita tidak berharap 9 tahun, 10 tahun untuk sprint sekencang mungkin, lalu berenang sepanjang mungkin ya. Karena mereka juga masih dalam tahap bangun ototnya sendiri ya. Dalam artian mereka secara fisik juga belum terlalu maksimal ya, belum terlalu besar ya. Jadi kalau katakan 10 tahun, berarti kalau ini tahun 2022 kan berarti lahirnya di 2012 ya. Dan mereka kan masih pengembangan fisiknya. Jadi lebih penting adalah mereka perbaiki teknik berenang melalui program-program drill atau penguatan kaki, kick dan dasarnya intervalnya harus lebih dikuatkan lagi gitu ya. Nah, itu mungkin menurut saya ya. Nah, lalu setelah itu kita ada pertanyaan juga ini, mau bertanya pemakaian fins dan pedal yang efektif di sesi latihan yang mana, coach? Nah, itu ada di video apa efek dari overtraining, latihan yang berlebihan ya. Nah, untuk pemakaian fins dan pedal, kalau fins itu bisa dipakai untuk program drill. Contohnya anak ini berenangnya masih bengkok ataupun posisi badannya masih belum lurus dan kakinya masih pelan. Jadi dibantu dengan fins ketika ngerjakan drill, program-program drill ya. Nah, program drill itu kan ada tuh banyak yang kemarin saya upload juga ya.
Saya pernah jelaskan bisa juga di pemanasan, bisa juga ketika anak-anak drill 8x50 diulang 2 ronde dan spesifik drillnya apa, itu boleh menggunakan fins ya. Nah, di latihan sesi itulah kita boleh masukkan fins dan pemakaian pedal yang efektif di sesi latihan mana. Ketika pull, nah contohnya pre-main set kita ada pull ya. Contoh 8x100 pull, 50 bebas, 50-nya gaya utama. Nah, itu boleh menggunakan finger pedal ya, ataupun boleh menggunakan juga pedal besar kalau dia mengerjakannya itu kupu dan bebas dan punggung ya. Nah, pedal juga kita pakainya juga nggak terlalu sering, karena apa? Kita maunya anak-anak lebih ngerasain air lebih banyak daripada menggunakan pedal ya, karena pedal kan pastinya membuat lebih kenceng sih, tapi untuk feeling airnya kan kita perlu langsung tangan kita sendiri yang merasakan ya, bukan pedal itu sendiri. Tapi pull tetap ada ya, untuk memperbaiki tangan, untuk supaya buat tangan lebih kuat ya, itu ada. Cuman tidak selalu menggunakan pedal itu. Nah, di sesi latihan pull lah kita akan menggunakan pedal itu sendiri ya. Terutama kalau misalnya program pull ya, contohnya kita masukin di pre-main set 1x75 steady pull misalnya ya. Setiapnya ya lebih kurang 110, 120. Lalu setelah itu kita ada 2x25 90% strong. Jadi menggunakan pedal juga tapi strong ya. Ngerjakannya lebih kurang 2x25 itu setiap 30-35 detik. Lalu kita ada 1x50 build to strong ya, dalam artian dari 80, 85, 90, 95 ya. Nah, itu setiapnya 1 menit. Lalu kita ada 1x25 terakhir, pull juga sama. Itu sprint ya, fast, yaitu 100%. Nah, itu bisa diulang 3 ronde, 4 ronde ya. Jadi 1 ronde itu lebih kurang di 200 meter dan kita ulang boleh sampai ke 5 ronde. Contohnya 1000 meter ataupun 800 meter ya. Nah, mungkin itu penggunaan atau pemakaian fins dan pedal yang efektif ketika sesi-sesi latihan. Nah, fins juga bisa dipakai ketika di set-set sprint ya. Nah, ketika mereka sprint, mau sprint kenceng ataupun mau dapat best time-nya contohnya, itu boleh dibantu dengan fins juga ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Lalu setelah itu nah, kita ada ini di video bagaimana cara mengatasi kepala diangkat saat mengambil nafas ya, saat latihan gaya bebas ya. Jadi waktu itu saya ada ada jelaskan mengenai tuan otak ya, yang tuan otak yang di atas ini. Nah, itu mau bertanya, kalau untuk melatih posisi badan saat berenang gaya bebas agar lurus gimana ya? Soalnya saya punya anak didik, saat dia berenang gaya bebas badannya tidak mau lurus, kayak ular gerakannya. Jadi ini ya, di sini ada ininya ya, kayak ular gerakannya. Nah, ya ini di sini ada pertanyaannya. Nah, betul itu saya juga pernah melihat ada beberapa anak-anak ya, tapi yang nggak banyak sih ya. Nah, itu kita melatihnya umumnya harus memberitahukan dulu bahwasan berenang itu kita harus menjaga satu badan itu dalam garis lurus ya, seperti ini nih ya. Jadi berenang itu nggak boleh yang miring kiri kanan gitu. Jadi kita mungkin pada saat pertama itu kita melatih yang namanya streamline position, yang tangannya lurus ke atas seperti ini ya. Dan habis itu kita kasih tahu ketika berenang jangan miring kiri kanan. Nah, itu ada beberapa faktor, yaitu kemungkinan bisa terjadi ketika dia menendang kaki, badannya tidak ditahan, ataupun ketika berenang dia cross ke kiri kanan. Nah, kalau kaki yang menendang karena gerakan kaki itu menendang terlalu berantakan, akhirnya dia jalannya jadi miring kiri kanan. Nah, itu harus diperbaiki bagian kakinya. Nah, yaitu flutter kick. Nah, waktu pegang papan mesti lurus tuh, itu harus diperbaiki. Ya, jadi ketika dia pegang papan lurus dan tendangan kaki
kepala hadap ke bawah, kalau bisa menggunakan snorkel supaya dia kepalanya nggak naik turun dan nggak kiri kanan. Nah, tapi kan ada faktor kedua tuh, yaitu berenang cross melebihi dari garis tengah kita ya. Nah, ketika anak ini berenang melebihi garis, itu kita harus kasih tahu langsung bahwasan kamu berenang melewatin garis nih, cross ya. Jadi yang benar adalah kita menaruhnya di sampingnya bahu, cukup di sini saja, karena ketika kita rotasi kita akan tangannya ini akan menuju ke tengah gitu ya. Jadi kalau kita taruh di tengah, rotasi lagi kita akan menuju ke melewatin garis sudah gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bantu ya, mengenai gerakannya yang seperti yang kayak ular tadi ya, tidak mau lurus ya. Nah, ketika berenang itu harus taruh di samping ya, bukan taruh di tengah sini ya. Ketika kita masukin tangan itu nggak di tengah tapi di samping ya. Tapi ketika kita rotasi ini otomatis akan jadi ke tengah ya, tangannya lurus ke tengah ya. Nah, mungkin itu ya, untuk melatih posisi badan ya. Saya menjelaskannya mungkin secara gamblang ya. Kalau untuk detailsnya saya coba cari waktu untuk menjelaskan kembali ya. Nah, lalu habis itu ini cukup bagus juga ya. Coach mau tanya, tapi di luar topik, kalau mengeluarkan nafas saat kepala di dalam air ataupun underwater untuk gaya bebas, tekniknya seperti apa? Nah, ada hitungannya atau ritmenya gak? Kalau ada, seperti apa ritmenya supaya kita gak cepat kehabisan nafas? Terima kasih kalau bisa kontennya sekalian ya. Nah, jadi saya sekalian jawab ya. Ini juga saya juga sekalian buatkan video dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Itu yang pertama kan, kalau mengeluarkan nafas saat kepala di dalam air underwater untuk gaya bebas, tekniknya seperti apa? Nah, ketika kita kepala itu masuk ke dalam air ya, yang paling penting adalah kita harus hembus nafasnya keluar. Jangan berpikir untuk menyimpan oksigen di dalam paru-paru ataupun perut ya, karena di dalam badan itu ada 2 tangki oksigen, satu di perut dan satu lagi di paru-paru. Perut adalah tangki oksigen besar dan paru-paru adalah tangki oksigen yang kecil ya. Nah, lalu underwater kepalanya ini. Nah, teknik kepalanya ini ketika kita ambil nafas kan naik ke atas, ketika kita tutup ke bawah kita harus buang ya, kita harus buang. Jadi mau nggak mau harus buang air sampai maksimal, sampai keluar semua udaranya, bukan air ya, oksigennya, supaya apa, kita maksimal mengeluarkan. Dan ketika kita mau narik nafas itu juga dalam kondisi kosong kita bisa narik lebih banyak gitu loh. Nah, jadi ketika pengambilan nafas jangan berpikir bahwasan sisa sedikit di paru-paru sehingga kita bisa menahan nafas gitu ya. Nah, banyak teknik ambil nafas dan buang nafas yang salah gitu ya. Bukan salah sih ya, tapi menurut saya lebih ke jangan menyimpan setengah gitu ya. Nah, jadi untuk mengeluarkan nafasnya harus saat kepala di dalam itu harus semuanya dibuang. Tekniknya seperti itu ya. Dan kepalanya tunduk ke bawah. Satu telinga harus dijepit ke telinga bahunya ya. Lalu ada hitungan atau ritmenya gak? Kalau hitungannya sih nggak ada sih ya. Ketika kita tarik tangan ya, ketika kita tarik tangan sampai ke belakang ya, maksimal sampai ke belakang. Nah, itulah pada saat kita buka bahu kita. Nah, inilah saat kita untuk nafas ini ya. Jadi jangan nafas ketika kita baru tarik tangannya udah mau nafas gitu ke samping ya, itu malah jadi ngangkat kepalanya. Nah, jadi timingnya adalah ketika kita catch ke belakang, nah bahunya kan udah kebuka nih, baru kita nafas nih, kepalanya dikesampingkan gini ya. Dan kita perlu kasih tahu, banyak anak-anak yang sering ngangkat kepalanya ke atas seperti ini ya, dan malah nggak ke samping seperti ini ya. Nah, lalu habis itu
kalau ada seperti apa ritmenya supaya kita gak kehabisan nafas. Nah, kalau ritmenya itu yang tadi saya kasih tahu ya, pada saat timingnya aja ya, timingnya ketika ambil nafas ya kita ambil nafas ya. Nah, kalau nggak kehabisan nafas itu berarti kita nyimpen dong, berarti kan kita nggak boleh nyimpen. Nah, kita harus habiskan, ketika habis baru kita ngambil nafas. Nah, kenapa alasannya kita nggak boleh nyimpen ya nih? Nah, ketika kamu nyimpen nafasnya, pada saat kamu mau ngambil nafas, kamu kan pasti berpikir masih ada oksigen di dalam paru-paru ataupun perut ya. Jadi ketika kita angkat kepala kan kita masih tutup mulutnya, nggak langsung ambil nafas ya. Tapi kalau kita udah kosong tangki oksigennya, otomatis mau nggak mau harus ambil nafasnya ya. Dan mungkin itu bisa membantu ya. Kalau untuk tidak mau kehabisan nafas ya kita otomatis kan tarik nafas lebih banyak, juga kita isi kembali tangki oksigen kita ya. Jadi nafas kita kan nggak mungkin habis gitu, maksudnya oksigennya nggak mungkin habis ya. Nah, mungkin itu konten yang bisa saya buat ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, ini ada satu lagi nih yang baru ditanyakan ya, baru video semalam ya. Saya upload bagaimana contoh program latihan renang RESPACE yang 200 space dibagi 4 itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, bahas dong dari sisi fisiologinya bagaimana kita menganalogi sistem energi mereka ke sebuah jarak lomba. Aktivitas 10 detik di lomba renang tidak ada seperti di atletik 100 meter. Saat kapan atlet menggunakan di awal start atau di akhir? Bagaimana penerapan sistem energi mereka saat mereka lomba 100 meter dan 200 meter. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya menurut saya ya. Dan kita untuk menjawab ini ya, saya rasa nggak terlalu sulit sih ya. Dan kita buat sederhana ya. Kalau untuk dibahas dari sisi fisiologi, mungkin kalau fisiologi kan dalam artian dalam badan sendiri ya, energi dalam badan sendiri ataupun gerakan-gerakan dalam badan sendiri ya. Nah, kalau sistem energinya ya, kalau di renang itu ada ya. Contohnya 10 detik yang tadi dikasih tahu ya, yang ini nih pertanyaannya nih. Nah, nih 10 detik ya dalam lomba renang ada, itu namanya reaksi lebih kurang 6 detik atau 7 detik itu kenceng banget bisa. Saat seorang manusia itu udah tertanam di dalam energi badannya ya, di dalam energi sistem di badannya. Nah, itu bisa digunakan biasanya di nomor sprint juga. Nah, tapi kalau untuk penerapannya di nomor lomba 100 meter dan 200 meter itu bagaimana? Nah, di berenang ini kalau umumnya kita kalau lomba 200 meter contohnya, kita bagi 4 tuh. 50 pertama, 50 kedua, 50 ketiga, dan 50 keempat. Jadi 50 pertama itu kan kita masih fresh ya. Biasanya kita turun di 200 meter contohnya. 50 pertama kan masih fresh. Nah, 50 pertama itu kita cukup ngerjakan easy speed ataupun biasanya tenaganya nggak usah terlalu banyak, nggak usah sampai 100% untuk menyelesaikan 50 pertama. Tapi waktunya itu sudah bisa mendekati ke maksimum gitu loh. Jadi meskipun kita tidak atau biarpun kita nggak mengeluarkan 100%, tapi kita sudah bisa mendekati ke jaraknya waktunya itu gitu loh. Nah, lalu habis itu 50 kedua kita mesti build up tuh berenang tuh 80 naik 85 90%. Nah, yang kuncinya adalah di 50 ketiga nih, sistem energi di 50 ketiga kita harus kenceng tuh. Jadi setelah pembalikan dari 50 kedua, 50 ketiga itu harus kenceng fast ya, yaitu 100%. Nah, baru 50 keempat pembalikan itu kita bawa pulang. Sisanya dari 100% yang ketiga itu kita bawa pulang tuh kenceng. Nah,
Mungkin itu energi sistem yang bisa saya jelaskan. Sama di 100 juga gitu, kita berenang bagi 4 juga, 25 pertama, 25 kedua, 25 ketiga, dan 25 keempat. Nah 25 pertama easy speed, 25 kedua build up, 25 ketiga itu harus sprint, harus fast, dan 25 keempat itu bawa pulang, dan udah sisanya biasanya udah nahan banget itu ya. Nah mungkin itu video yang kali ini yang bisa saya bantu untuk jawab pertanyaan dari komentar-komentar yang ada di video saya juga ya. Nah, jangan lupa saya tunggu lagi teman-teman berikan kritik dan saran di kolom komentar ataupun pertanyaan. Nah, saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.